untuk menundukkan kepala, merenungkan dan juga mengenang perjalanan dari almarhum kita tercinta, almarhum Mama Teresia yang telah pergi dengan meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama tujuan kehadiran kita pada hari ini di tempat ini bukan untuk mengganggu orang lain. Kami hadir karena kami terluka, kami hadir karena kami berduka. Maka harus dipastikan tidak ada satu orang pun yang terluka perasaannya pun karena aktivitas kita pada sore hari ini. Mama Teresia yang kita kenang pada hari ini merupakan salah satu contoh dari ribuan orang yang hari ini pergi meninggalkan luka yang begitu dalam untuk keluarganya. Mama pergi dengan meninggalkan sejuta misteri. Luka ini diakibatkan oleh ketidakmampuan manusia dalam memahami apa itu hak asasi manusia yang sebenarnya. Kita ketahui bersama bahwa penetapan Mama Teresia sebagai salah satu PDP di Manggarai merupakan salah satu penetapan yang cukup janggal dalam proses penanganan COVID di seluruh Nusantara. Hanya berdasarkan asumsi saja, kemudian nyawa menjadi korban. Perlu dicatat baik-baik. Sekali lagi saya sampaikan, perlu dicatat baik-baik bahwa pembangunan atas nama negara merupakan dan satu tujuannya hanya untuk kemanusiaan. Aturan dibuat untuk misi kemanusiaan. Kalau aturan itu sendiri membunuh manusia, maka bisa dipastikan pembangunan itu bukan untuk pembangunan kemanusiaan. Kita secara bersama kita sedang mendoakan Mama Teresia. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk doa terhadap almarhum Mama Teresia, dengan maksud bahwa tidak ada Mama Teresia yang akan ikut Mama Teresia dalam proses kematiannya dengan begitu tragis. Komisi Hak Asasi Manusia hari ini mencatat ada 8 orang, ada 8 kasus yang ditimbulkan akibat penanganan COVID-19. Ada 8 pelanggaran HAM. Bukan tidak mungkin kalau Komnas memahami status dan kondisi hati keluarga hari ini, maka kasus ini juga salah satu kasus di mana terjadi pelanggaran HAM dalam proses penanganan COVID-19. Harus dipahami betul bahwa pemerintah itu harus komitmen. Kalau protokol kesehatan merupakan rujukan terhadap penanganan terhadap pasien COVID, maka asumsi pun tidak boleh ada ruang dalam proses penanganan COVID ini. Tapi kita ketahui bersama, DMASEKAI sekalian, hanya di Manggarai saja yang kemudian melegalkan asumsi sebagai rujukan penanganan COVID-19. Maka secara sadar pun kita harus melawan kegilaan ini. Kita sebagai pihak keluarga, sebagai masyarakat yang melihat perkembangan kasus ini di Manggarai, kita sedang menerima dengan hati yang mulia apabila dalam proses penanganan Ibu Teresia ini, apabila dalam proses penanganan sakitnya Ibu Teresia ini, itu dilakukan secara protokoler yang benar. Tapi hati kami akan terluka, jiwa kami juga akan sakit apabila, sekali lagi saya katakan, hati kami akan sakit, jiwa kami juga akan sakit apabila almarhum Ibu Teresia pergi meninggalkan kami hanya karena asumsi. Saya tegaskan sekali lagi, ini murni untuk aksi kemanusiaan. Ini murni untuk aksi kemanusiaan. Kita cek
bersama kawan-kawan, dimanapun pembangunan itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah hanya ada satu tujuan: memastikan perlindungan terhadap rakyatnya, memastikan keselamatan warganya. Kalau ada aturan yang kemudian melegalkan orang mati, silakan tutup, tidak ada soal. Tahu negara ini berdiri untuk menyelamatkan masyarakatnya. Apakah Mama Teresia ini bukan bagian dari masyarakat yang wajib diselamatkan? Asumsi kini telah membunuh satu manusia. Pada tataran lain, teman-teman, kita harus ketahui bersama, pemerintah itu harus transparan dalam menangani kasus. Rei itu Manggarai, Rei Unicing oleh kami minggu amat presiden Marabi Wajo Kofiko, Rei Unicing. Yang membuat kami terbatas bergerak itu pemerintah. Yang membuat kami tunduk pada aturan itu pemerintah. Pertanyaan saya, kalau pemerintah sendiri itu melanggar aturan, siapa yang kemudian bertanggung jawab? Apakah kemudian masyarakat harus menanggung perasaan malu? Apakah kemudian masyarakat terus yang menanggung perasaan malu? Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah menjamin keselamatan warganya. Tidak boleh ada satu warga negara pun yang harus terluka karena aturan. Pemerintah harus pastikan itu. Kalau positif, beritahu secara positif. Kalau negatif, silakan beritahu bahwa dia negatif. Tapi ingat, standar yang dipakai adalah protokoler yang harus dijaga. Jangan kemudian dalam penanganannya menggunakan protokoler, tapi dalam penetapannya menggunakan asumsi. Pemerintah yang membuat aturan, pemerintah pula yang melanggar. Pertanyaannya, jangan kemudian menuntut kami rakyat untuk tunduk pada aturan kalian, kalau kalian sendiri juga mencontohkan kami supaya langgar aturan. Mama kami telah menjadi korban, air mata keluarga kini bertetesan. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Siapa? Bayangkan kalau itu terjadi pada bapak ibu saudara sekalian. Kalian pergi meninggalkan luka yang begitu dalam untuk keluarga. Tidak ada satupun orang dari pemerintah yang kemudian menjamin kami punya kebahagiaan. Tidak ada satupun. Maka harus dipastikan bahwa tidak ada Teresia lain di Manggarai. Kalau pemerintah tetap seperti ini dalam proses penanganan COVID, saya pastikan 1000 lagi akan ada Teresia di Manggarai. Asumsi itu harus dilempar jauh, dibuang jauh keluar. Jangan sekali-sekali menggunakan asumsi dalam penanganan, karena ini berkaitan dengan keselamatan manusia, karena ini berkaitan dengan jiwa manusia, yang dimana jiwa manusia, keselamatan manusia itu dijamin oleh negara. Sekali lagi, atas nama pihak yang bergabung pada hari ini, kepada kakak di Rendang, kakak tetap kuat. Mama Teresia begitu sanggup memikul beban ini, tapi izinkan kepada kami semua untuk menundukkan kepala sejenak, mengenang kepergian Mama Teresia. Menghentikan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih. Selamat jalan Mama Teresia. Bahagia bersama para kudus di surga. Selamat sore. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih Forma saksi yang sudah menyampaikan mimbar bebas. Lagi-lagi miris memang yang terjadi, terlebih khusus yang terjadi oleh Ibu Teresia Leonara Zita dan keluarga. Kita memang tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi apalah daya, kebijakan yang tidak berpihak, orang yang bertanggung jawab yang tidak punya hati,
Oleh karena itu, kita mendoakan Mama Teresia yang terbaik. Semoga Mama Teresia melihat dari sana apa yang sudah dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, yang menetapkan beliau sebagai pasien dalam pemantauan COVID-19. Oleh sebagainya, saya berikan kesempatan kepada Koordinator Umum Forum Peduli Kemanusiaan dalam hal ini Kakak Garis. Selamat datang sahabat-sahabat Teresia. Selamat datang di negeri Tongkasai, di mana demokrasi diukur berdasarkan asumsi dan narasi, bukan aktualisasi. Selamat datang di bumi Tongkasai, di mana pemimpin menjadi pemimpin. Selamat datang sahabat-sahabat Teresia. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Mama Teresia masuk rumah sakit dengan gejala sesak napas. Pihak rumah sakit kemudian menetapkan bahwa Mama Teresia mengalami pembekakan pada jantung. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2020, Mama Teresia masuk lagi ke rumah sakit. Kemudian, pihak rumah sakit melalui dokter berdasarkan rekam medis menyatakan bahwa Mama Teresia terkena virus. Kemudian, pada tanggal yang bersamaan juga, tanggal 3, Mama Teresia kemudian meninggal. Pihak dokter memberikan ruang untuk dilakukan negosiasi bahwa Mama Teresia diizinkan untuk kemudian dikuburkan oleh pihak keluarga. Tetapi Ketua Gugus Tugas kemudian datang dan mengambil alih, sehingga Mama Teresia kemudian dikuburkan secara protokoler COVID. Satu pertanyaan kita semua, apakah sebuah keputusan diambil berdasarkan dua analisis dokter yang berbeda? Apa dasar yang diambil oleh Ketua Gugus kemudian mengandung nilai kebenaran? Itu tentu kita pertanyakan. Maka tidak ada kata lain selain melawan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2020, pihak keluarga mengajukan surat permohonan kepada pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai. Kemudian pada tanggal 1 minggu setelah itu, kemudian pihak keluarga mengajukan somasi juga kepada Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Tetapi jawaban yang didapat oleh pihak keluarga nihil. Sementara keputusan-keputusan yang diambil itu menyebabkan keluarga tercerabut dari kehidupan sosialnya, menyebabkan keluarga kehilangan hak atas adat, menyebabkan keluarga kehilangan hak atas pelayanan agama. Lalu kita bertanya, di mana keadilan itu? Bukankah menurut Undang-Undang 14 2008 bahwa informasi adalah hak asasi? Setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Jangan kita berlindung di balik kekuasaan. Jangan kita berlindung di balik kursi-kursi empuk. Kemudian kita menyatakan bahwa atas nama kekuasaan kita berhak melakukan vonis. Kita berhak mengedepankan asumsi. Saya pikir kita sudah gila. Saya pikir kita sudah berlebihan. Di mana empati kita sebagai manusia? Di mana
jiwa-jiwa kepemimpinan kita tumbuh. Manggarai dikenal sebagai daerah yang sangat demokratis, di mana pemimpin-pemimpin mengedepankan pikiran, mengedepankan hati nurani dalam mengambil sebuah keputusan, bukan asumsi. Tidak ada ruang untuk asumsi di daerah ini. Tidak ada ruang untuk kesewenang-wenangan di daerah ini. Kita datang hari ini melakukan aksi, jelas tuntutan kita bahwa gugus tugas harus melakukan permintaan maaf kepada pihak keluarga, bahwa gugus tugas harus melakukan klarifikasi ulang terkait penetapan PDP Mama Teresia. Itu saja, tidak berlebihan. Tetapi bagi orang-orang yang berada di ruang-ruang kekuasaan, yang berada di kursi-kursi empuk kekuasaan, tentu berpikir ulang seolah-olah ini dipolitisasi. Tidak! Saya katakan sekali lagi, tidak. Itu resiko saudara. Turun jadi pemimpin kalau tidak mau dikoreksi. Jangan coba-coba memainkan narasi untuk kepentingan saudara. Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan saudara, saya ingin memanggil Anda Tuhan. Karena Tuhan, Anda seolah-olah menjadi Tuhan atas nasib kami. Anda seolah-olah menjadi Tuhan atas Mama Teresia, menjadi Tuhan atas nasib-nasib kami. Jadi, kalau tuntutan kita ini tidak direspon, kita akan datang lagi, kembali meminta kepada Tuhan kita, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai, ex officio Dr. Kamil Selo SAMH. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Lagi-lagi kita masyarakat Manggarai, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, lahir dan dibesarkan dengan kebudayaan dan agama kita masing-masing. Tetapi yang terjadi pada Mama Teresia hari ini, agama dan adat itu diabaikan. Itu tidak diperbolehkan oleh masyarakat Manggarai. Ebitara Manggarai jagat sekulunga. Bahwa menai setong, menai te, itu adalah. Para selanjutnya saya berikan kesempatan ke Habib. Ya, baik. Selamat sore buat kita semua, khususnya kita sebagai keluarga yang berduka karena meninggalnya Mama Teresa beberapa bulan yang lalu. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama untuk tundukkan kepala sejenak sembari kita mendoakan kepergian dari Mama Teresa. Tetapi sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan perisahatan terakhir dari Mama Teresa, izinkan saya untuk membawakan lagu, khususnya lagu ini adalah lagu untuk mendoakan agar Mama Teresa abadi di surga. Saya berharap supaya kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ya, baik, cukup sekian dulu. Yang pasti apapun yang kita doakan pada saat ini, Tuhan pasti mengabulkan segala doa dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Tapi harapan bahwa untuk keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dalam duka cita yang kita alami secara bersama. Kematian itu, khususnya kalau misalnya kematian orang yang kita kasihi, pasti menimbulkan duka cita yang sangat dalam, khususnya orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu, masyarakat Manggarai yang mungkin pada saat ini menyaksikan Istri Lilin kita pada kesempatan ini, ada
beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai. Yang pertama, sebenarnya pemerintah kita itu sudah alpa di dalam penanganan ini secara baik. Mengapa dikatakan alpa? Tadi teman-teman di awal sudah menyampaikan begitu banyak kejanggalan yang menyebabkan kita pada kesempatan ini menyalakan 1000 lilin di depan kantor Bupati Manggarai. Rasa kemanusiaan itu sudah tidak ada lagi. Rasa kemanusiaan itu sudah dibuang jauh-jauh oleh karena persoalan yang kita alami bersama, khususnya dengan kematian dari Mama Teresa kita yang sangat kita cintai. Bapak Ibu dan juga keluarga yang berduka pada saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini adalah dengan sepenuh hati kita, karena yakin dan percaya semuanya akan menjadi baik adanya. Pada kesempatan ini, bahwa duka cita yang kita alami, duka cita yang kita alami saat ini menimbulkan begitu banyak persoalan. Kita tahu bahwa kematian itu adalah Tuhan semua yang atur. Tetapi bagaimana dengan kematian, prosesi kematian yang kita alami selayaknya kita sebagai orang Manggarai, selayaknya sebagai kita orang yang beragama? Tentu di situ ada berbagai hal yang sebenarnya kita lakukan dengan prosesi tersebut sesuai dengan ketentuan adat dan agama kita masing-masing. Tetapi yang terjadi pada saat ini dengan kematiannya Mama Teresa beberapa hari yang lalu, itu sudah tidak dijalankan hanya karena asumsi berkaitan dengan virus yang mewabah kita. Asumsi ini sebenarnya sudah tidak dipakai, saudara-saudara. Sebenarnya pada saat ini, kalau misalnya kita mau bahwa persoalan ini mudah-mudahan proses hukumnya nanti itu bisa berjalan dengan baik, supaya nanti persoalan yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan kita persoalan yang ke-9 nanti. Saya berharap bahwa kita benar-benar mendukung dengan 1000 lilin kita, khususnya seluruh masyarakat Manggarai yang mungkin saat ini menyaksikan kegiatan kami. Harapannya bahwa dukunglah tindakan kemanusiaan itu, dukunglah apa yang kami lakukan. Untuk itu saya tidak lama-lama untuk menyampaikan ini, hanya mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yang hari ini sudah bersusah payah untuk menjaga kami demi kelancaran kegiatan kami pada saat ini. Dan juga untuk keluarga yang berduka, kita tetap tabah dalam menerima kenyataan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Mama Teresa tetap berada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf kalau misalnya kegiatan kami pada hari ini mengganggu aktivitas dari seluruh masyarakat Kota Ruteng, tetapi ini adalah aktivitas kemanusiaan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih saya berikan kepada MC Mandi untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih Kakak. Selanjutnya Om Oke, Pak Kurap, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya hadir di sini
dan saudara Dema Sekai hadir di sini karena rasa empati, yang mana realita dan fakta yang sekarang terjadi. Meninggalnya Mama Teresia ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi keluarga. Mungkin saya mewakili anak muda yang berdiri depan ini saat ini bicara asumsi, melihat situasi dan kondisi pandemi saat ini sangat menyinggung sekali bagi tim gugus menangani Mama Teresia ini. Untuk itu Ibu Dema Sekai dan saya Gesi, perlu kita ketahui sama-sama, ketika keluarga meminta klarifikasi mengenai asumsi dari tim gugus atau dari pihak RS Independent Body, mereka mengatakan regulasi. Regulasi apa? Atas dasar apa mereka menyatakan regulasi? Kalau misalnya mereka mengatakan regulasi mengenai kode etik, apakah etis ketika dua dokter memvonis yang berbeda? Satunya Mama Teresia negatif, yang kedua Mama Teresia positif. Oke. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi, mungkin saya juga berterima kasih kepada Bapak aparat kepolisian yang telah mengawal kami dalam aksi kemanusiaan ini. Dan perlu ketahui masyarakat Manggarai, ini masalah dari salah satu contoh problematika yang sangat fatal di Manggarai yang terjadi saat ini. Untuk itu saya tutup orasi saya. Mana Teresia? Mana Teresia? Mana Teresia? Terima kasih. Baik, selanjutnya ke Gandhi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas simpati dan empati dari ASK semua untuk mau ikut merasakan sakit ini bersama kami. Saya berdiri di sini atas nama bapak saya di rumah yang sampai hari ini masih kebingungan akibat kehilangan dan luka yang begitu dalam yang ditinggalkan karena kepergian Mama Teresia. Kantor saya di belakang, tepat di belakang tulisan kantor Bupati Manggarai. Tapi hari ini saya berdiri sebagai seorang anak dari ibu, dari rahimnya saya lahir di sini. Dan untuk dia, saya tidak akan peduli dengan siapa saja. Saya akan berdiri di sini untuk terus memperjuangkan martabat keluarga yang sudah hilang. Saya ingin kita semua yang mungkin mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, mendengarkan sedikit rekaman kecil saya terakhir kali sebelum almarhum Teresia ini meninggal. Ya, itu tadi rekaman terakhir sebelum almarhum mama saya pergi. Saya mau menunjukkan bahwa ibu saya juga takut corona, dia juga takut mati. Tetapi tragis sekali dia pergi karena asumsi, karena corona itu sendiri. Dia meninggal karena apa yang ditakutkannya sendiri. Tetapi kami percaya
Dan saya percaya bahwa mama saya tidak meninggal karena COVID ini. Mama saya merupakan korban dari asumsi. Mama saya merupakan korban dari kesebenang-benangan para penguasa. Hari ini mungkin saya masih kecil, tapi besok saya akan berjuang untuk menjadi seorang pemimpin yang besar untuk memperjuangkan ketegangan yang selalu ada para penguasa di tanah negara ini. Ini harus segera ditegakkan. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan semua manusia sama. Hanya seragam kita yang membedakan. Walaupun kita dalam kehidupan memiliki strata yang berbeda, tapi di mata Tuhan kita tetap sama. Karena kami juga layak untuk menuntut keadilan kepada pemerintah, menuntut keadilan kepada penguasa agar bertanggung jawab, menuntut keadilan ini kepada seluruh masalah yang mengenai, supaya hal ini hanya terjadi pada ulama saya saja. Jangan Teresia lagi di tanah negara ini yang menjadi korban kesebenang-benangan pemerintah Kabupaten Manggarai. Minta maaf, ini terlalu emosional buat saya. Saya mohon maaf. Ini demi perjuangan akan kalian. Ini perjuangan akan martabat yang hilang dari seorang ibu yang hilang ibunya. Dia berada pada jalan yang benar. Dan yang terakhir, saya minta kita semua untuk menundukkan kepala dan menyalakan lilin. Kita akan semua menyalakan. Pemuda Haleluya Hendel terhenti dihentakan kepalan tangan mungil Ibu Parubaya yang rambutnya mulai menipis. Ya, harimu kau habiskan bernyanyi di rumahnya. Kau hidup dan bahagia dengan senandung lagu gereja sampai penghabisan. Bumi tempat kau berpujak menghargaimu. Mulut mereka berkata demikian. Tangan dan kakimu selalu seirama berjalan untuk meringankan beban dan memberi sedikit pertolongan kepada siapa saja. Ibu Parubaya itu keras, galak, dan semua takut karena mulutnya sama persis dengan tangannya dan kakinya. Tapi mereka begitu mencintainya. Siapa yang tahu di balik senyumnya yang cantik itu dia pernah hampir hilang. Siapa yang tahu di balik tawanya dia selalu mengerang kesakitan. Siapa yang tahu tubuhnya sudah hancur sejak masa berlalu jauh. Ibu Parubaya itu tegar. Dia selalu kuat menghadapi sakitnya sendiri. Tetapi hari ini Ibu Parubaya itu sudah lelah. Dia sudah tidak kuat menahan siang yang terlalu panas. Dia sudah tidak kuat menahan malam yang terlalu dingin. Langkahnya gontai dengan pandangan yang semakin rabun. Ya, Ibu Parubaya itu sudah lelah. Dia ingin tidur. Tapi naas harimu ibu, ketika kau ingin pulang dalam kedamaian dan mengembuskan nafas terakhir dalam pelukan lelah suamimu yang sudah tua, harus kau jalani dengan jalan yang tak wajar. Kau hancur lebur karena sebuah asumsi. Kau mati dalam kesendirianmu. Kau mati tanpa jejak. Kau mati 2 kali. Kau mati dengan kesedihan dan tanganmu sendiri. Kau tak dihargai ibu. Kau hangus ibu. Bukan suamimu. Dia selalu setia menemanimu. Bukan pula anak-anakmu yang walau sering membuatmu marah, tapi mereka begitu mencintaimu begitu dalam. Tapi asumsi ibu, dia membunuhmu dan kau pun kesepian, dingin,
dan mati 2 kali. Lara nestapa ini menjadi teman perjalanan akhirmu. Kau tempuh derita sekarat, sendiri dan sepi. Kau mati 2 kali. Kasihan kau Ibu Parubaya, jasamu terhapus oleh asumsi. Ah Tuhan, adilkah ini? Ingin rasanya aku menggugat kekuasaanmu, tapi Ibu Parubaya ini sangat mematuhimu. Mungkinkah ini caramu? Biarkan ia pergi dalam kesendirian. Dan Ibu Parubaya itu adalah Teresia. Terima kasih. Terima kasih masyarakat Manggarai. Saya atas nama Marcel Ahang selaku penasihat hukum dari almarhumah, kemarin tanggal 18 Juni 2020 kami resmi melapor gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ruteng. Hanya itu yang kita bisa tempuh. Kita tidak bisa melawan, hanya memakai jalur hukum. Pada tanggal 9 Juni yang akan datang, Juni 2020, mari kita berbondong-bondong untuk sidang perdana mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kinerja dari gugus COVID-19. Itu yang kami bisa bantu. Itu yang kami bisa bantu. Mari kita berdoa bersama supaya kita berhasil dalam menempuh jalur hukum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Korlap. Silakan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan kepastian hak-hak dasarnya, terkhusus hak untuk hidup. Salah satunya. Selanjutnya saya undang hormat saksi yang sudah dipercayakan untuk memimpin kita dalam doa untuk almarhum Muhammad Teresia. Siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Beristimewa untuk hari ini, di mana kami pada hari ini hingga saat ini kami satu iman, satu harapan untuk segala harapan yang ingin kami sampaikan pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi Mama Teresia, kiranya Engkau senantiasa mengangkat dan meninggalkan dia di rumah-Mu yang kudus dengan para kudus dari surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Mama Teresia bangkit bersama Kristus. Kami juga yakin dan percaya Engkau senantiasa menghibur semua keluarga yang ditinggalkan, baik anak cucu serta keluarga besar, dengan penghiburan surgawi. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kami memanjatkan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang amat baik, ampunilah segala dosa kami, hilangkan dari api neraka, dan perkenasilah selamat surga, terpujilah Sang Pemegang belas kasih sayang, terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Sang Yosef, untuk selamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Forum Saksi. Demikian untuk kegiatan kita sore hari ini. Sebelum menutup, saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua masa aksi yang turut peduli, yang turut prihatin atas apa yang dialami oleh Ibu Teresia ini. Kemudian ucapan terima kasih kedua kepada Kapolres Manggarai yang sudah mengamankan dan mengawal aksi mulai dari titik start hingga sampai pada tempat ini.